Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua kemenangan datang lewat pedang. Di Hudaybiyah, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa kesabaran, strategi, dan kepercayaan kepada Allah mampu mengubah jalan sejarah. Perjanjian yang tampak lemah di mata manusia ternyata penuh kekuatan di sisi Allah. Yuk ikuti kisah selanjutnya, tapi jangan lupa subscribe, like, dan share agar kebaikan senantiasa tersebar. Sa'ad bin Makramah dan Marwan bin Al-Hakam, keduanya menceritakan bahwa Rasulullah SAW berangkat ke Mekah pada masa terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Ketika mereka telah menempuh setengah perjalanan, Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, sesungguhnya Khalid bin Walid ketika itu belum memeluk Islam, telah menjadi pimpinan serombongan pasukan berkuda kaum Quraisy dan sekarang berada di Ghamim, sedang maju untuk menyerang, maka ambillah oleh kalian jalan sebelah kanan. Demi Allah, Khalid tidak mengetahui kehadiran mereka hingga mereka datang di tengah debu-debu pasukan yang mengepul. Kemudian Khalid berangkat dengan memukul hewan tunggangannya secara tergesa-gesa untuk memperingatkan suku Quraisy mengenai kedatangan Rasulullah SAW. Sampai ketika beliau tiba di satu tikungan di mana beliau turun dari kendaraannya, unta beliau langsung menderum. Orang-orang sama-sama berkata, "Hush, hush!" Akan tetapi unta itu tetap menderum. Mereka berkomentar, Al-Khoswa, yaitu julukan unta Nabi SAW, mogok jalan. Rasulullah SAW bersabda, unta ini tidak mogok jalan karena itu bukanlah kebiasaannya, akan tetapi yang menahannya adalah yang telah menahan tentara bergajah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau SAW bersabda lagi, demi dia yang memegang nyawaku, jika mereka yaitu kaum Quraisy meminta supaya diadakan perjanjian yang menjamin kehormatan Allah, pasti aku akan memberikannya. Kemudian beliau bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah mereka meminta satu hal yang di dalamnya mereka agungkan kehormatan Allah, melainkan aku pasti memberikannya pada mereka. Kemudian Rasulullah SAW menepuk untanya, dan unta itu terus melompat. Setelah menungganginya, beliau berbelok arah dari jalan yang menuju ke Mekah, sampai beliau berkemah di bagian ujung Hudaybiyah yang paling dekat Mekah, di dekat suatu sumur kecil yang berisi sedikit air. Rasulullah SAW mengambil air itu sedikit demi sedikit. Orang-orang tidak membiarkan air itu bertahan lama di sumur kecil itu sampai mereka tidak menyisakan sedikit pun air di dalamnya. Para sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW mengenai rasa haus yang dialaminya. Rasulullah SAW mengeluarkan anak panah dari sarungnya, kemudian memerintahkan mereka memasukkan anak panah itu ke dalam mata air. Demi Allah, tidak henti-hentinya sumur kecil itu mengalirkan airnya untuk mereka sampai mereka meninggalkannya.